dan juga penonton setia Sripoku. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Zaki. Saya di sini adalah salah satu dokter di Klinik Recon Fit Indonesia, yang mana fokus saya di sini lebih ke kasus berhubungan dengan olahraga dan juga kepadatan tulang. Seperti itu. Olahraga dan kepadatan tulang. Iya, benar. Banyak atlet sama olahragawan ini kasusnya nih di pengapuran, dok. Oke, benar. Benar kan? Nah, penyebab dari pengapuran ini apa, dok? Oke, jadi sebenarnya kasarnya ya, pengapuran itu adalah gangguan dari lapisan sendi atau kartilago yang bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Namun, ada namunnya, yang paling sering itu adalah pertama berhubungan dengan usia. Usia, kemudian kedua itu adalah aktivitas. Banyak terjadi pada orang yang dulunya aktivitasnya berlebihan, sendinya tersebut berlebihan. Misalnya nih, pengapuran pada lutut ya biasanya pada olahragawan atau orang biasa yang memang pada saat muda yang dulu banyak berjalan, senam, impact terhadap sendinya tinggi. Dan juga nantinya bisa juga berat badannya juga berpengaruh. Jadi tiga itu yang paling sering ya, usia, aktivitas, kemudian berat badannya. Kalau dari usia nih, dok, mulai dari usia berapa biasanya pengapuran itu sering terjadi? Oke, secara statistik dan juga epidemiologi, 50% itu terjadi pada usia 65 tahun ke atas. 65 tahun. Namun sekarang trennya di usia 50-an pun juga sudah mulai ada, namun tidak sebesar orang-orang yang berumur 65 tahun, seperti itu. Jadi cara mudahnya gimana, perhatiin aja sih di usia 65 tahun, orang yang sudah kalau mau berdiri aja sudah susah, itu biasanya sih pengapuran, seperti itu. Cara mengobati pengapuran itu apakah harus operasi atau ada treatment lain yang bisa menyembuhkannya? Benar, jadi itu yang sering orang takutkan, apalagi kalau berobat ke dokter tulang ya. Berobat ke dokter tulang, pengapuran, pikirannya tuh operasi, dokter bedah tuh maunya pisau terus. Enggak. Kita di sini ada indikasi. Jadi untuk pengapuran, terutama yang paling sering terjadi pada lutut ya. Jadi pengapuran lutut itu kita harus tentukan dulu derajatnya, di mana dia terdiri menjadi derajat 1 sampai derajat 4. Derajat 1 sama 2 itu kita bisa non-operatif. Nanti saya jelasin apa yang non-operatifnya ya. Derajat 3, derajat 4 itu sudah ada kecenderungan menuju operatif, namun masih bisa kita pertimbangkan untuk non-operatif. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih pengobatan non-operatifnya? Nah, itu yang paling penting ya. Jadi pertama, non-operatif yang kita bisa lakukan itu paling mudah olahraga. Olahraganya kita bagaimana sih? Pertama kita pilih olahraga untuk memperkuat otot paha. Jadi lutut itu paha. Kalau bisa pahanya ototnya kuat. Dengan tujuan apa? Dia nanti beban lutut tadi berbagi sama si pahanya. Supaya lututnya tidak terbebani lebih lanjut sehingga derajat dari keparahan dari si pengapurannya berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, olahraga yang kita lakukan itu adalah fokus untuk mengurangi berat badan. Karena wajar ya, lutut itu menahan berat badan. Terutama pada saat gerakan naik tangga, turun tangga. Itu beban kita sangat-sangat difokuskan ke lutut. Jadi salah satu pengobatan olahraga yang kita tujukan tadi itu adalah untuk mengurangi berat badannya. Bisa apa, dok? Kan sakit lutut, gimana mau olahraga? Nah itu pertanyaannya. Itu paling sering terkendala pasien dan juga alasan sebenarnya ya. Kita olahraga yang kita sarankan pada pasien yang mengalami pengapuran lutut ada 2. Jadi olahraga yang low impact terhadap lutut. Apa itu? Sepeda dan berenang. Sepeda dan berenang. Seperti itu. Jadi sepeda itu dengan kita gerakan memutar kaki kita itu dia tidak membebani lutut. Namun pada saat berenang juga kita berat badan tubuh kita dibantu sama air, daya apung air untuk dorong ke atas. Jadi pada orang yang pengapuran lutut tidak disarankan untuk olahraga lari, jogging. Kenapa? Karena nanti ketika dia melompat, kan gerakan lari itu ada gerakan lompat. Dan ketika landing, lagi-lagi yang terbebani lutut. Makanya dia akan memperparah si keadaan OA-nya tadi. Makanya 2 itu yang kita rekomendasikan. Itu baru olahraga. Selanjutnya kita ada fisioterapi. Fisioterapi itu juga mungkin masih agak jarang ya. Fisioterapi itu adalah gerakan dikerjakan ya oleh fisioterapis. Nanti yang bisa kita lakukan itu ada pemasangan alat US, pemasangan alat TENS, kemudian ada latihan-latihan tertentu, lagi-lagi latihan lagi di situ ya, latihan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan ROM atau range of motion atau pergerakan lutut. Jadi pada OA pengapuran, orang keluhannya paling sering itu adalah kaku lututnya, nggak bisa nekuk. Cara mudahnya nanya, sholatnya berdiri apa duduk? Duduk. Itu pasti sudah OA kemungkinan besar ya. Jadi ketika dia bilang seperti itu, kenapa? Karena lututnya nggak bisa nekuk. Karena kayak engsel pintu lah, sudah makin lama dia semakin berkarat sehingga dia nggak bisa nekuk lagi. Nah, jadi fisioterapi itu fokus untuk memperbaiki si penggerakan lututnya tadi sehingga dia bisa bergerak dan menekuk dengan sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pada grade awal kita bisa berikan cairan pelumas. Nah, itu kalau kalimat sering keluarga pasien itu, dok mau suntik pelumas. Nah, itu pelumas itu tujuannya apa? Jadi
kayak sendi itu kayak engsel ya, kayak engsel pintu. Iya. Dia tuh tujuannya tuh pergerakan dari si tulang-tulangnya tadi, pertemuan antara dua tulang. Semakin lama, kayak ada cairannya juga lah, pelumasnya makin berkurang. Dengan berkurangnya pelumas tersebut, ya itulah dia akan ketemu makin tulang dan dia akan bergesekan. Makanya sakit dan juga range of motion-nya berkurang. Nah, tujuan kita berikan pelumas tadi ya supaya apa ya, makin licin. Kayak pintu juga lama-lama kita bisa kasih minyak gemuk ya. Nah, ini juga ini minyak gemuk tapi untuk lutut kayak gitu. Dan yang paling terakhir, kalau misalnya pada pasien yang memang sudah disarankan untuk operasi, namun tidak mau atau belum mau dan tidak bisa kita lakukan operasi, kita ada alternatif lain, yaitu menggunakan radiofrekuensi. Mungkin di Sumsel ini cuma kita klinik yang ngerjain, mungkin di Sumatera ini juga cuma kita yang ngerjainnya. Kita menggunakan alat khusus ya, spesifik, di mana tujuan alat tadi dia akan mematikan saraf nyeri. Jadi di lutut itu ada saraf-saraf nyeri, dia akan dimatikannya saraf nyeri itu, tapi saraf untuk menggerakkan tidak dimatikan. Jadi khusus cuma untuk saraf rasa aja. Jadi pasien nggak akan merasa nyeri lagi. Nah, itu adalah kalau orang yang tidak mau dioperasi, namun ya masih ingin aktivitas seperti biasa. Jadi itu alternatif yang bisa kita berikan. Dari yang paling ringan, olahraga, sampai yang paling berat tadi, radiofrekuensi tadi. Seperti itu. Bisa kan nggak usah dioperasi. Bener, ada opsi yang tidak dioperasi. Namun kalau emang dokternya menyarankan untuk operasi, ya pasti ada alasan lah. Nggak mungkin, kami juga dokter juga mungkin grade 1 mau operasi, nyapein badan kayak gitu kan sebenarnya. Dan juga tadi operasi pun juga tidak seseram yang dibayangkan. Kenapa? Karena kita nanti akan menggantikan sendi tersebut dengan sendi yang baru yang memang terbuat dari alat yang baik sehingga bisa bergerak seperti biasa, seperti itu. Kebanyakan masyarakat ini takut operasi itu Iya, karena bayangannya mereka tuh gini, tidak pernah terbayang seperti apa sih operasi. Namun kalau kita sudah sering, sudah tahu, sebenarnya nggak seseram yang dibayangkan. Belum lagi kita selama itu dokter yang mengerjakan itu profesional, insya Allah sih efek samping itu selalu dikejar untuk seminimal mungkin. Nah, seperti itu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.